Kemudian Darsul Khamis bilang sih fi ba'dal baqi, ada sisa kemarin kayaknya sampai di sini kemarin ya, sampai di 30. Ini yang dulu kemarin ya. Ya, bilang sih darasna tamrian li as-salis, tamrian ke-6 yaitu sahih tarkibat at-taliyah. Al-qalam ini maksudnya adalah sifat apa namanya, sebetulnya mudhaf, cuman dibikin seakan-akan ini adalah sifat musuh dibikin nggak jelas. Ini yang sahih at-tarkibat at-taliyah. Cuma al-qalamu at-tabibi, di mana yang betul qalamut talibi. Qalamut talibi. Kenapa? Karena dia adalah alifnya satu. Kenapa? Kalau al-qalamu at-tabibi maknanya nggak jelas. Yang pulpen yang pelajar. Apa artinya? Yang pulpen yang pelajar. Kan? Sehingga ini adalah kalimatnya salah. Yang betul adalah qalamut tabibi, baru bisa dipahami. Jadi pulpennya pelajar. Tabibi, talibi. Qalamut talibi. Iya, sehingga kita pahami bahwa ini adalah mudhaf ya. Kalimat yang digabung menjadi satu. Ya, kata benda sehingga mempunyai makna pulpennya milik murid atau milik pelajar. Kemudian bintu Hamidun, ini juga enggak pas, perlu kita koreksi. Yang betul adalah bintu Hamidin. Anaknya Hamid, anak perempuannya Hamid. Kemudian ismu al-walada juga salah. Ya kan? Yang betul adalah ismu al-walada. Dan sebab sayyarah juga enggak betul. Khata. Sahih bab sayyarah. Kemudian Rasulullah. Yang itu adalah Rasulullah. Ingat kata kunci dalam bahasa Arab. Hampir semua kata benda ketika berada di awal dia selalu dhammah. Itu kata kunci. Kenapa dia fathah kasroh? Itu ada penyebabnya. Terutama adalah apabila dia kata benda. Terus Ibnul al-Mudarrisi. Salah juga ini. Yang betul adalah Ibnul Mudarrisi. Terus kemudian Muhammadun, ya Muhammadun. Nah, di sini ada kalimat munada, sudah kita jelaskan sebagian. Kalau ada kata panggilan di sini kalimat ya, ini adalah munada dalam bahasa ilmu nahwu. Kata panggilan, maka nama setelahnya yang digunakan untuk dipanggil di sini adalah Muhammad. Maka dia harus dhammah. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Ali, ya Utsmanu, ya Umar, dan seterusnya. Ya, seperti sini. Ya Khalidu, ya Ustadu, ya Waladu. Nah, tapi kalau memang nama aslinya misalkan Yofi, apakah ya Yofiyu? Tidak. Namanya dia memang udah apa namanya? Kata benda paku apa? Sudah baku dan sononya. Sehingga tidak harus dirubah lagi ya Yofiyu. Memang kasroh. Tidak bisa dirubah menjadi dhamma. Ini namanya munada. Kemudian contoh di bawah lagi adalah ya Aliyu, ya Abbasu, terus ya Syaifu, ya Rajulu, ya Yasiru, ya Ammar, ya Dokturu, dan seterusnya. Maka dia harus dhamma. Iya. Itu yang tadi yang contoh aja saja. Al-qalamu at-talibi kan berarti kan salah ya. Betul ya. Yang benarnya berarti qalamu at-talibi gitu kan. Qalamu at-talibi. Jadi kalau kata benda di depan itu selalu dhammah gitu yang tadi saya. Iya, ini qalamu. Yang
Berarti objek apa tuh ya? Pengguna Kata benda. Pengguna kata bendanya berarti kasroh gitu kan? Nah, ini qalamu itu kan kata benda. Talibu juga kata benda. Oh. Ketika kata benda bergabung menjadi satu dan dia sebetulnya selimat, qalamun sendiri pulpen. Kemudian talibun murid sendiri-sendiri. Belajar. Ketika digabung menjadi satu, kan maknanya satu tujuan, yaitu pulpennya murid. Kan yang maksud tujuannya kan pulpen. Ketika kata benda, dua kata benda digabung menjadi satu, itulah yang disebut dengan mudhaf. Dalam bahasa Indonesia dibilang istilah dengan kata majmuk, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Cara membuat kata majmuk atau mudhaf dalam bahasa Arab adalah dengan cara kata benda yang pertama kita dhammahkan, kemudian kata benda yang kedua kita kasrohkan. Kalau di tengah-tengah itu nggak ada alnya. Tapi apabila kalau ada alnya cukup dikasrohkan aja. Tapi kalau nggak ada alnya, maka dia boleh dikasrohkan. Contoh bintu Hamidin. Seperti itu. Jadi dua pilihan. Ada al atau nggak ada al. Kalau ada al, kasroh saja. Kalau nggak ada alnya, silahkan di kasrotain. Itu kata kunci dalam pembuatan mudhaf. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Seperti halnya di sini, Kitabul Hamidin, Qalamul Ustadi, terus ala Maktabil Mudarrisi. Aslinya adalah ini Maktabul Mudarrisi. Kenapa Maktabi? Karena ada harfu jarri di depannya. Ya kan? Jadi ada penyebabnya dia, kasroh itu. Kalau nggak ada penyebabnya, maka dia aslinya seperti ini, kita qalamu. Insyaallah masih ingat ini ya, pelajaran ini ya. Baik. Nukmil darsana ba'dahu ila iqra al-misal al-atiyah. Tsumma qawwin ala salata mislahu musyiran ila suwaril taliyah. Bacalah contoh-contoh di bawah berikut ini, kemudian kawin. Kawin itu cocokkan, gabungkan. Bahasa Indonesia juga itu, aslinya bahasa Arab, kawin. Cuma orang Indonesia kan nggak mau double, sehingga dibilang kawin gitu aja. As'ilatan mislahu. Contoh pertanyaan seperti hal yang serupa, musyiran ila suwarita, ya, mengarah kepada gambar berikut di bawah ini. Jadi kalimat pertanyaan yang diinginkan. Contoh di sini kan adalah kitab. Sehingga kita bukan ada. Ya. Silakan siapa yang menjawab dulu? Baik. Kitabu at-talib at-talibi. Nah, langsung aja, enggak usah atau langsung Kitabut Talibi gitu. Kitabu at-talibi. Nah, sekarang silakan bikin soal. Ini ada pulpen, mada qalam bil arabiyah, mana pulpen? Qalam. Baik. Hati as'ilatan. Buatlah soal, kemudian jawab semua aja. Tidak, kaifa? Boleh kan contoh seperti ini soalnya, sama seperti yang di atas. Baik. Qalamu man hada? Nah, Jim. Hada qalamu. Qalamu man? Qalamu man hada? Nah, jawab. Terserah namanya siapa aja pemiliknya. Qalamu man hada? Qalamu Ahmad. Qalamu Ahmad. Qalamu Ahmadin. Ahmadin nggak bisa ya. Biasanya Ahmadu atau Ahmad. Nggak bisa Ahmadin. Oh gitu? Ahmad dia dalam istilah Arab ghairu munsharif, nggak bisa dirubah. Udah sudah nama gitu ya? Ahmad ya. Ahmadu gitu ya. Udah nama gitu ya. Kayak tadi Yofi, tetap Yofi kayak gitu. Baik. Ada ada baju. Qamisun. Ya, bahasanya gamis. Ya. Baik. Man yati al-silata. Man yati bil asilata. Baik. Qamisun man hada. Baik, ajib. Nah, nama pemiliknya siapa aja terserah. Apa teman sekitar? Oke?
Qaumnya selamat kali. Tayyib. Al-an hadza ma ma'na rumah? Baitu. Baitu. Man yati bisual. Tayyib. Baitu man hadza. Hadza baitu Ari. Baitu Ari. Tayyib. Ahsan. Kalau rumah saya gitu gimana, Ustaz? Baiti. Oh, baiti. Macam ini. Tayyib. Al-an ma ma'na ranjang? Sarirun. Jangan syarir ya. Sa nggak pakai gigi, nggak pakai titik. Sa biasa aja. Sa. Nanti kalau syarir nanti artinya jahat, nanti artinya jahat. Jadi syarir jangan dibikin syarir, takutnya nanti jahat. Makanya dalam kalau mukadimah biasanya apa? Ketika ada khutbah wa na'udzubillahi min syururi anfusina, itu pakai sya. Shin tiga. Nah, tapi kalau ditipisin malah dia pengennya buka sebaliknya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kebahagiaan jiwa kita. Jadi pengennya sengsara dia. Kalau saatnya ditipisin, tapi kalau saatnya ditebelin, dia inginnya berlindung dari kejahatan, ketidakbaikan, ya kejahatan semuanya. Berlindung kepada Allah. Tapi nah itulah fungsinya belajar bahasa Arab. Sehingga kita mengetahui syair apa? Syurur dengan surur. Mahraj ya, Bu. Mahraj itu. Kita mengetahui itu dengan cara belajar bahasa Arab. Oh iya. Man yang jadi soal. Sarirun man hadza. Sarirun man hadza. Sarirun man hadza. Jangan di domah tain. Sariru man. Karena sariru man itu juga bodoh. Sarirun kata benda, man kata benda. Man, kenapa bisanya dia memang bentuknya man, nggak bisa kasroh, nggak bisa mani, tapi bisanya man. Jadi sariruman. Sariruman. Sariruman ada. Sariru. Sariru mustasfa. Sariru mustasfa. Yang rumah sakit. Tulisan mustasfa itu. Mustasfa. Pertama gigi aja. Yang kedua tasfanya itu pakai gigi dan titik. Iya. Kalau dibalik-balik bisa Ustaz. Syariru hadza man atau man hadza syariru gitu. Enggak bisa. Kalau syariru hadza man enggak bisa. Dia merubah. Merubah makna jadinya. Merubah artinya ini. Artinya enggak karuan. Enggak bisa dipahami. Baik. فهمتم لهذا؟ طيب الآن نكمل للتاسع. اسم يعني اسم الولد محمد واسم البنت زينب. Nah, jadi yang diinginkan di sini adalah membaca. Baik, man yaqra minan nisa. Tafadhalin min ummahat. Dari ibu silakan, ada yang mau baca pelajaran 9. Ismun. Gimana? Silakan. Ismu waladun. Mudhof ilaihnya dipraktekkan. Ismun waladi. Mudhof ilaih. Ismun waladi Muhammadun wa ismul binti Zainab. Kemudian di bawahnya pimpinan, apa bahasa Arabnya pimpinan? Mudhaf ini. Satu lagi. Domah sudah salah, hatta salah, tinggal satu lagi. Masmul mudiri. Kenapa mudhaf? Jadi masmul mudiri. Karena ini yang diinginkan adalah kita memahami dan mempraktikkan mudhaf. Siapa nama pimpinan? Ini kan yang salahnya kalimat.
Kalau kita kan ismul mudarrisi Hamidun. Nama pengajar itu, nama guru itu Hamid. Yang kurang-kurang aja. Titik, selesai. Masmul mudiri. Siapa nama pimpinannya? Mudir. Jangan Munir, Bu. Saya. Mudiri Pak, pakai ini. Mudir. Oh, mudir. Ini kan mudiri. Aslinya kan al-mudiru. Cuman karena dia mudhof sehingga harus dikasrohkan kalimat yang kedua. Mudhof ilainya mana? Mudhof ilainya ismu dengan al-mudir. Ada dua apa namanya? Dua kata benda digabung menjadi satu sehingga kata benda yang pertama didomahkan, kata benda yang kedua dikasrohkan. Kenapa dia posisi tetap domah karena ada huruf di depannya? Kenapa nggak punya kekuatan apa untuk merubah kalimat berikutnya? Beda dengan ala kayak tadi itu ya. Jadi bukan harus jar ini ya, sehingga nggak punya kekuatan untuk merubah pada kalimat berikutnya. Baik. Ba'dahu ibnun minan nisa, tafadhali. Ibnu Khalidu fil mudaris. Ibnu Khalidin. Khalidin. Iya. Kan nggak ada alnya. Fil mudarrisati. Fil mudarisati. Artinya apa fil mudarisati? Madrasati. Berarti anaknya Khalid di dalam ibu guru. Betul. Ini juga bisa dibaca mudarisah, tapi bisa juga dengan cara yang lain. Adalah fil madrasati. Betul. Anaknya Khalid ada di dalam kelas sekolah. Wa ibnu Hamidah. Hamidin. Wa ibnu Hamidin fil jami'ah. Fil jami'ah. Jami'ati. Karena ada harfu jarri sehingga dengan kasroh. Baik, ba'dahu ismul ibnu. Tafadhali min al-ummahat. Ibnul mudarrisi fil fasli. Kenapa mudarrisi? Dia posisinya mudhof. Jadi ibnu pertama dhamma. Kata benda yang kedua harus di kasroh. Karena belajar mudhof, kita praktekkan mudhof di sini. Baik. Aina ibnul mudiri. Baik, al'an naqra ba'dahu minar rijal. Iqra ma yali. Iqra artinya bacalah ma yali berikut di bawah ya berikut ini mura'iyan dengan memperhatikan qawaidah, yaitu faedah-faedah nutqa hamzah, cara pengungkapan hamzatul wasl. Silakan ada yang mau baca? Minar rijal apa? Tafadhal. Ibnu Muhammadun Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidun wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Baik. Sani. Ahli-ahli tafadhal. Hari. Raqam Sani. Kharaja Ibnul Tabibi minal baiti. Sahih. Summa ba'dahu raqam salis. Man yaqra? Baik. Dahaba Ibnul Ini perhatikan ini poin hamzahnya. Ini ada al-samsiyah, ada al-qamariyah. apa? Ibnu ta. Memperhatikan hamzahnya. Ibnu Muhammad. Hamzatul wasl. Mana? Nomor berapa? Ibnu apa? Ibnu Tajiri Ilas Sawak. Suki. Sawak artinya sopir. Ulangin. Dahaba Ibnu Tajiri ilas Sawak
ila suqi. Ila suqi. Mana makna dhahaba Ibnu Tari ila suqi? Pasar telah pergi seorang pasar. Anaknya bos Anak-anaknya sedang itu pergi ke pasar. pasar. Ar-Raqam Rabi', tafadhal. Baik. Ismul muhandisi Faisal. Faisal. Ah. Wasmut tabibi Mas'ud. Mas'ud. Baik. Raqam khamis. Man yaqra? Man lam yaqra raqam nomor 5. Yang mau baca? Man ismu murrad Man ismu rajuli. Artinya rajul apa? laki-laki. Sama nama orang laki-laki itu. Ini bisa dibaca dengan cara lain. Bisa dibaca rijli, bisa rajuli, ya kan? Kalau rijli apa artinya? Kaki. Gini juga tulisannya. Kalau disambung bisa nggak? Bisa Masmur rojul. Masmur rajul bisa. Nggak perlu Bisa. pakai isnya lagi kan? Bisa ya? Bisa. Karena ini adalah hamzatul wasl. Masmur. Kalau membedakan kalau di mushaf kan sudah ada hamzah. Ada tulisan kecil gitu. Ya. Nah, Iya. jadi kalau di tulisan Arab ini hamzahnya kadang-kadang kita kan bingung. Itu apakah di wasol atau di lamnya di tasdid? Gimana? Bedanya gimana? Cara membedakan, ya kita pertama memahami hurufnya. Huruf al-qamariyah itu apa aja? Al-syamsiyah apa aja? Oh, sudah lam itu Ustaz. Kita harus menghafal itu. Mengenal. Jadi ini bisa dibaca masmu atau maismu. Bisa. Masmuka. Iya, masmuka. Boleh. Karena ini sebetulnya alifnya ini ketika dia bersambung dengan huruf yang lainnya, maka dia tidak teranggap, nggak dianggap. Kalau ada hamzahnya, ya ada salib pada hamzahnya berarti maismu. Hamzah qata' jadinya, bukan hamzatul wasl. Hamzah yang terputus. Tapi ismun dianggap, tulisan ismun memang nggak pakai hamzah, begini bentuknya dia. Alif ya. Baik, rukun sadis nomor 6. Nah, wazir mana wazir? Wazir menteri. Perdana menteri. Baik. Ini di bawah ada kalimatul jadidah. Ini kalimat yang baru setelah dari kosakata yang sudah kita berikan kemarin. Ya, ada Rasul al-Ka'bah, ada semuanya. Ada mobilat. Kemudian di sini ada salah satu contoh mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ya, ini sayyaratu dengan al-mudarrisi. Di sini diberikan tanda panah di bawahnya bahwa sayyaratu adalah mudhaf dan yang di bawahnya adalah mudarrisi mudhafun ilaih. Mudhaf artinya adalah yang digabungkan. Kemudian mudhafun ilaih yang digabungkan kepadanya. Yang menggabungkan dan yang digabungkan. Betul. Yang digabungkan dan yang menggabungkan. Yang digabungkan yang mana? Yang menggabungkan diri dari si yang digabungkan Mudhaf ilaih. iya. Ya, artinya ketika ada dua kata benda bergabung menjadi satu, maka dia mempunyai makna tersendiri. Gitu ya. Insyaallah paham, sudah paham masalah mudhaf ilaih. Ini adalah kosakata yang kemarin sudah kita berikan. Ya, aqibatun qabr, kemudian adhafa yudifu idhafatan. Ya, adhafa yudifu idhafatan al-muhandisu himaru ghurfatun al-madinatul munawwarah wa syarqa wa na yuqawwinu menggabungkan. Kemudian jumalan jamak dari jumlah mutlak tertutup asyara yushiru isyarat. Ini belum dikasih Ustaz ya? Belum ini. Sudah. Ini udah. Sudah. Oh, itu yang terakhir idofatun itu amrnya Ustaz ya? Idhofatan masdar. Masdarnya. Adhafa yudifu Idofatan ya. seperti asyara yushiru isyaratan, sama seperti ini. Idofatan ya. Kalau kemarin
pelajaran sorofnya hanya fi'il madhi dengan mudhari. Iya. Nah, ini bertahap. Adofa tinggal dibikin sama nanti apa? Adofa, nah, ya harus ingat itu. Iya. Penting hafal kaidah fa'ala, terus mencoba merangkai yang lainnya, ya nanti terbiasa refleks. Yudifuna dan seterusnya. Ya. Belum nih Ustaz. Hah? Belum. Ini udah. Yang duluan lama. Hah? Lama sekali. Dulu. Udah Dulu banget. Dulu bingit. Tanggal berapa ini? 17 November. Oh, iya. Udah masuk? Udah. Iya. Lama banget nih 17 November. Setengah bulan. Dulu belum ngerti soalnya. Oh, itu Mas Darun ya? Iya, Mas. Ya. Sengaja karena apa namanya? Saya bikin masdar. Masdar ya awal kata, asal kata. Dan kita akan belajar masdar. Kawina, kawin. Kawina. Oh, ini Kawina, Ustaz. Oh, salah ini. Kawana. Kawana. Kok pakai asap biasanya ujungnya? Hah? Kawinu gitu. Enggak. Bukan, salah ini. Dengan si harokat yang salah. Yang benar Ustaz, kawanu. Kawana. Ada fi'il madhi. Saya inginkannya adalah fi'il madhi. Kawana. Ada yang ujungnya fathah Ustaz ya? Ada. Bukan Banyak. Fi'il madhi rata-rata fathah. Oh, bukan itu ya? Enggak semua. Oh itu enunya ya. Mudori. Moderinya. Fi'il madhinya ini kawana. Mudhari'nya ini yukawinu. Kawana yukawinu. Nah, ini fi'il kawin. Kawin. Nah, kawin dah gitu kan. Kawin. Kawana yukawinu. Sulit yang dua huruf doang ya. Tako, yaki. Perubahannya itu yang sulit kelihatan. Nanti itu ada pelajaran tersendiri namanya fi'il muqtar. Namanya itu. Kalau fi'il sahih, nah dia ada 3 rata-rata seperti dahaba, qara'a dan seterusnya. Amara, abal begitu, kharaja. Itu fi'il sahih. Yang penting hafal dulu kaidah fa'ala itu. Baik. Ada susaris. Baik. Ada susaris. Kita di sini akan menggunakan kata isyarat, yaitu hadhihi. Ya, hada dengan hadhihi. Itu hada masih tahap mempelajari mudhaf. Hada ibnu Hamid wa hadhihi bintu Yasir. Baik, man yaqra? Tafadhal. Man yaqra? Silakan. Hada ibnu Hamidin. Nomor 2 ya? Iya. Man hada? Ini belum. Yang pertama, itu salis. Ini ada. Satu bait satu orang. Satu baik. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa apa nih? Waqifatun. Di sini ya, ini membedakan hada. Dia ingin membedakan hada dengan hadhihi. Hada adalah kata isyarat, tapi dia fungsinya untuk mudzakkar, jenis laki-laki. Sedangkan hadhihi kata isyarat ini, tapi difungsikan untuk jenis perempuan. Bintu. Ya kan, seperti Ibnu Hamidin jalisun. Ma mana jalisun? Jalasa jalisu duduk. Makanya majelis permusyawaratan rakyat. Dari kata bahasa Arab itu. Majelis. Tempat duduk. Majelis duduk. Tempat duduk. Jalasa jalisun jalasan wa majlisan Isim makan. Majelis. Bisa juga isim ada. Itu kan? Majelis. Dari kata jalasa jalisu itu majelis permusyawaratan. Semua bahasa Arab itu. Majelis bahasa Arab. Musyawarah kan musyawarah. Musyawarah. Rakyat, ra'iyah. Bahasa Arab.
Cuman Rakyat itu rakyat. rakyat rakyat. Makanya orang Jun nggak mau menggunakan bahasa itu bahasa Arab dari mereka. Maka mereka ingin mengganti kata-kata itu. Nah, terus waqifatun artinya adalah duduk, berhenti duduk gitu, duduk. Dari kata waqafa yaqifu qif. Waqifatun. Waqifah duduk juga. Nah, Sama seperti jalasa. maksudnya Berdiri. Berdiri, apa salah. Waqifatun dia berdiri, berdiam dan berdiri. Posisinya berdiam dan berdiri. Duduk dan berdiri. Jalis duduk, ini isim fa'il. Ya, fa'il, bukan isim fa'il, fa'il. Fa'il dari jalasa jalisu. Fa huwa jalisun. Ya, fa'il. Iya, fa'il. Kemudian waqafa yaqifu waqifun karena di muannas waqifatun. Ya. Baik. Semua asal man yaqra. Nah, Ustaz. Baik. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Naam. Ahiya aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Fahimtum? Himna. Hadhihi uktul muhandisi. Saudarinya insinyur. Akhir ayat muhandisatun, apakah dia juga insinyur? Perempuan? La, dia adalah Dokter wanita. dokter wanita. Baik. Asalis. Man yaqra? Antum baca. Katakan Iqra. Antum baca. Mobil. Ah. Ah. Yang nyari. Saya rotu manhaza. Hadza apa hari itu? Saya rotu manhazi. Sayyaratu man hadhihi. Manhazi saya rotu. Jawabnya hadhihi. Saya rotu Mudiri. Kenapa mudiri? Karena posisinya adalah Mudhaf. mudhaf. Baik. Wal akhir di bawah. Man yaqra? Ma hadhihi hadhihi mikwatun. Mikwatun. Apa mikwa? Setrika. Baik, minal ummahat. Man taqra? Oh, ini ada lanjutannya. Liman hadhihi. Lanjutannya. Lanjut selesai. Liman hadhihi hadhihi Li adalah milik. Dan fungsinya li dia juga mengkasrahkan milik dengan harfu jari. Gimana sih? Milik. Yang maksudnya hadhihi di walidin. Milik, ini miliknya Khalid. Nah, itu kata ganti dari ini ya namanya. Kalau tadi kan mudhaf, hada qalamu Khalidin. Tapi kita nggak mau menyebutkan kolamnya. Liman hada? Hada di Khalid. Miliknya Khalid. Jadi kolamunya nggak usah. Nggak usah kolam. Li. Diganti dengan li. Nantinya adalah milik. Gitu. Kalau itu li, maknanya li. Ya. Seperti halnya maaf. Mana tuh? Terus. Li adalah milik. Ya. Nah, milik siapa? Kalau seandainya adalah miliknya orang, maka tinggal dinamahi dengan li, tambahi namanya Ahmad misalkan. Ahmad, li Ahmada. Miliknya Ahmad. Bagi tanwin kan Pak, udah. Enggak. Atau apa? Misalkan li Muhammadin. Miliknya Muhammad.
Tapi kalau miliknya saya, tinggal dikasih iya. Li kasroh milikku. Li. Terus kalau dia kata ganti huwa apa? Hu. Kalau laki-laki, ya kan? Berarti adalah nggak bisa lihi, lahu. Lahu milik dia laki-laki. Ya kan? Dia laki-laki. Kalau perempuan berarti laha. Ya kan? Kata ganti anta antuma. Terus kalau apa namanya, milih kamu laki-laki, berarti kan laka. Ini milik kamu laki. Kalau perempuan berarti laki. Gitu. Jadi laki itu perempuan. Bukan ya, tinggal ini aja. Kalau antum kata gantinya kan, nah makanya dalam tasrifan itu ada itu kata ganti itu. Nah, silakan besok di fotokopi. Ya. Itu kan yang li Ahmadan atau li Muhammadin gitu kan. Ahmad itu memang nggak bisa kasroh dia. Nggak bisa. Biasanya domah atau fathah saja dia. Jadi kalau dalam sorof namanya nahwu itu ghairu munsharif, namanya tidak bisa berubah. Ya Ahmad. Jadi kasrohnya dia fathah. Jadi maf'ulnya dengan kasrohnya dia sama fathah. Dia bisa cuma dua, domah dengan fathah aja, nggak bisa kasroh. Sama seperti Yofi, ya kan? Fa'ilnya dia nggak bisa Yofi, tetap aja Yofi. Gitu. Seperti Ari juga, ya fa'ilnya dia tetap Ari, maf'ulnya tetap juga Ari, ya harfu jar itu juga Ari gitu. Bang Ara. Bingung nanti istrinya kalau bilang arah. Kok jadi maf'ul jadi arah. Ya itu juga gini sementara. Ya, jadi kan li adalah kata milik, kerjaannya dia apa namanya, mengkasrohkan juga sama dengan harfu jar. Itu. Jadi kalau untuk milik saya, kata ganti ana, kata ganti miliknya adalah tambahi dengan ya li. Misalkan liman hada, oh hada li. Gitu. Ini milik siapa? Ini milik saya. Lah, hada lahu. Itu punya dia itu kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, lah, hada lah. Ini punya dia. Gitu. Itu jelas dia siapa, laki atau perempuan. Nah, tapi kalau seandainya punya kamu, hada li atau liman, lah hada lah. Ini punya kamu. Berarti bahasa Indonesia itu salah Ustaz ya. Harusnya kan laka-laka kan. Laki-laki. Laki-laki itu perempuan. Nanti pakai bahasa Jawa laka-laka. Ya makanya kita juga ada dosen di apa? Di sana di Murbola. Jadi ketika kita menerjemahkan ke bahasa masing-masing, dalam bahasa Indonesia kan ketika jamak itu didobelkan, misalkan buku, kursi-kursi. Ya dosen Indonesia ada juga kalau kamu makan akal-akal terjadi. Kalau minum sarap-sarap. Buku-buku berarti purasa gitu. Habis tendang gitu dulu enggak. Dalam masanya itu jamaknya biasanya kayak gitu. Jalan-jalan. Ini tarik-tarik jadinya. Ya beda. Ya torik jalan, kalau jalan-jalan kita masya gitu dalam bahasa Arab. Nah, beda-beda. Baik. Padahal nggak ada sepeda dan roda jatuh. Apa tuh minal umahat?
Dibaca silakan. Ada rojatu. Wadar rojatu Anas. Ini jangan salah membaca ya. Anasin Ustaz. Wadar rojatu Anasin qadimatun. Ingat ini ada apa namanya? Dan rojah dia menggunakan tasdid. Jangan sampai oleh kita dibaca darajah. Artinya derajat nanti. Jadi kalau ada muadzin ketika dia berdoa, dia kan Allahumma rabbana ja'al tamah wa salatan qaimati Muhammadin wasilatul fadil wa basmaka ma'mud alladhi wata wa anta darajatal aliyatar rafi'ah kan gitu. Ya, jangan dibaca darajatal aliyatar rafi'ah. Nanti sepeda jadinya. Jangan ditasdid. Inilah kenapa dalam bahasa Arab itu salah membaca berubah makna. Tasdid juga mempunyai makna dan mempunyai fungsi panjang, pendek, semuanya dia mempunyai makna dan fungsi tersendiri. Jangan dibaca darajat. Karena nanti akan menjadi sepeda. Tasdid yang dihilangkan jadinya derajat. Derajat. Sama ya hurufnya ya ada alifnya. Iya, sama. Cuma bedanya apa? Pakai tasdid. Gitu aja. Baik. Ba'dahu. Jadi datun baru, qadimatun lama. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Sa'atun jam. Iya. Terus hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ma ma'na mil'aqah? Mil'aqatun. Apa mil'aqah? Sendok. Qidrun panci. Ya, semacam panci. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok ada di dalam panci. Kemudian hadhihi baqaratul fallahi. Fallah artinya petani. Nah, ini juga jangan salah baca. Kalau falah nanti dimenang. Kemenangan. Jangan sampai ketika ada hayya 'alal fallah. Artinya nanti akan berubah. Ayo kita jadi petani. Kita bertani. Kita bertani. Jangan. Fallah ini bedanya apa? Kembali kayak tadi, darajah jadi darajah, darajah jadi darajah. Sapi. Kemudian fallah, baqarah sapi. Ada surah Al-Baqarah itu dalam Al-Quran. Falah artinya kemenangan. Tapi kalau fallah petani. Hayya 'alal fallah. Hayya 'alal fallah. Kita jadi petani. Jadi tasdid juga mempunyai makna. Nah, di sini kita bisa membuktikan omongan yang dulu kita belajar Iqra, belajar Al-Quran dengan guru-guru. Mereka bilang, ya kan, cuma mereka bisa membuktikan. Contohnya seperti apa sih? Gitu ya. Di sini kita mengetahui. Tasdid pun mempunyai makna. Tayyib, ada anfun wa ada famun. Anfun hidung, famun mulut. Iya, famun mulut. Kemudian hari udunun. Apa makna udun? Kuping. Ainun mata. Nah, dalam bahasa Arab ini udunun ini kan nggak ada tak marbutohnya. Harusnya kan dia muzakkar, ya kan? Ainun juga nggak ada tak marbutoh dan dia, karena apa? Ciri-ciri di antara muannas adalah dia ada tak marbutoh di belakangnya. Sementara udun dengan ainun tidak, ya kan? Sepasang. Nah, kenapa dikatakan dia juga muannas? Di depannya menggunakan hari karena dia adalah sepasang. Mata, telinga, tangan, kaki, dia sepasang. Makanya dibilang hari ini karena dia muannas. Walau yang ditampilkan cuma satu di sini, telinganya satu, dia perwakilan aja. Kemudian hari ini yadun, wahari rijlun. Rijlun kaki.
Kalau dihapus hadhihi rajulun ya salah. Kenapa yang sepasang itu mu'annas ya Ustaz? Hah? Kenapa yang sepasang itu mu'annas ya? Wallahu a'lam. Saya juga pernah nanya di dosen, kenapa yang sepasang itu di sini dibilang mu'annas? Dari sononya. Baik. Man yaqra hadha? Iqra waktu. Baik, man yaqra? Anda tuh Anda. Tafadhal. Soalnya silakan. Ayo baca. Di bawah ini Iqra waktu. Kita nggak usah nulis tapi baca aja. Ada masjidun. Masjidun. Ada masjidun wa hadhihi madrasatun. Baik, Rukun Sani. Man yaqra? Iya. Man hadza hadhihi ukhtun. Gimana? Ini apa hukumnya ini? Mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Berarti harus membacanya ukhtu Abbasi. Ukhtu Abbasi. Mudhaf. Abbasi. Karena nggak ada tanwin an-ikun terus di belakangnya al, gimana bacanya? Makanya kadang-kadang sama ditambah dengan ni, nun kecil itu. Kemudian Rukun Salis man yaqra? Hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Ayo, Rukun Rabi. Nomor 4. Akhyari tafadhal. Hajal. Hajal. Ada ibnu mudiri. Ibnul mudiri. Wahada wahadihi bintul apa? Sekolah. Mengajar. Mudarris. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Jangan mudarrisah nanti. Apa namanya? Jangan madrasah. Sekolah. Baik, Rukun Khamis. Hadhihi ummu Yasir. Hadhihi ummu Yasir. Ini mamanya Yasir. Rukun Sadis. Nomor 6. Iman. Aina Idrul Lahmi. Ya fis Salajati. Idrul Lahmi artinya apa? Panci daging. Panci berdaging. Idrul kan panci, lahmun daging. Terus nomor terakhir Rukun Sabi. Wahadihi bidatun. Apa makna nafidah? Lukas. bintang. Bintang. Jendela. Oh, jendela. Salah jatuh tadi kulkas ya. Salah jatuh kulkas. Nafidatun jendela. Babun pintu. Nah, ini di terus badahu ini adalah alam silah. Apa namanya? Ingat namanya ini semua. Qalamun, mil'afatun, kitabun, qamisun, babun, zayyaratun. Insyaallah masih ingat semua ini. Ya, ada beberapa lagi ini. Nah, di sini iqra al-misal wa qawwin jumalan ala ghirarihi. Ya, iqra al-misal. Bacalah contoh di berikut ini. Wa qawwin, kemudian gabungkan jumlah-jumlah ala ghirari sesuai dengan barisnya sesuai dengan misalnya. Girar itu contoh. Jumalan kalimat Ustaz. Jumalan jamak dari jumlah. Jumlah jumal. Jadi sudah tadi ada di sini. Di sini mana? Jumalah jamak dari jumlah.
Contoh di sini. Ya. Muhammadun talibun, Aminatun talibatun. Ini intinya di sini menyocokkan. Kalau di sini kan bentuknya mudzakkar semua, ya kan? Nah, di sini diisi dengan bentuk muannas yang diinginkan di sini. Paham sini? Paham. Ya. Baik, bina nisa apa tadi? Yang rumahan. Muhammadun talibun, Aminatun talibatun. Yang nomor 2, yang nomor 1 udah contohnya. Yang nomor 2 jawab. Hamidun, Fatimatun, enggak. Semoga aja. Tobibun kan dokter laki, Fatimah dokter perempuan. Tobibatun. Baik, kemudian sambung lagi. Rokun salis. Huwa muslimun. Dia muslimatun, sahih. Rokun rabi. Al-babu muglaqun. An-nafidatu muannas. Apa? Muglaqatun. Terus rokun khamis. Al-yadu, yadun muannas karena sepasang. Wasifatun. Terus rokun sadis. As-sayu harun. Sayu apa artinya sayu? Teh. Teh haru. Harun panas. Al-qahwatu harrotu. Harrotu. Kopi itu panas. Terus sabi al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. As-samin at-talibu maridun. Maridatun. At-tis'ah at-tasi'. Al-hisanu Sayarati. Sari roti. Sari roti. Jangan sari roti. Hison kuda itu cepat. Mobil itu cepat. Jangan sari roti ya. Sari. Al-qamaru jamilun. Asyamsu jamilatun. Nah ini nggak ngerti saya. Padahal Samsun kan sendirian. Kenapa jadi manas? Ini dari sononya. Dari sononya ya. Iya, memang maksudnya manas dia. Maka dalam Quran contohnya wasyamsi wa duhaha. Makanya kenapa manas? Ya karena dia karena Muannas yang bukan bukan duhahu. Al-amfa, kemudian al-hadith asyra. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Nah, terus di sini bawahnya sahih al-jumlah al-atiyata. Benarkanlah jumlah-jumlah di bawah berikut ini. Haqibatu man hadza. Yang betul. Ini saya apa khata? Man haqibatu. Khata as-sahih. Man haqi. Ada man haqibatu. Salah. Haqibatu. Haqibatu man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Kenapa hal ini? Muannas. Muannas haqibah. Rukun tsani. Satu konsep. Baik. Nah itu kan tadi kan hakibatu man hadhihi. Kalau kita pertahankan hadanya, hakibatu ini jadi berapa? Jadi apa? Itu kan hakibatu jadi muannas. Kalau kita ubah jadi mudzakkar gimana? Ya nggak cocok aja. Haqibah itu. Jadi kalau kita ngerjain soal ujian disalahin sama guru. Akibah koper tas. Permasani al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhun. Kamar itu terbuka. Sahih atau khata?
Khata as-sahih Maftuhatun. maftuhatun. Al-ghurfatu maftuhatun. Raqam salis. Hadza sayyaratut tabibi. Tabibatun. Sahih atau khata? Hadhihi. Sahih. Hadhihi sayyaratut tabibi. Tabibi. Karena yang diinginkan adalah isyaratnya, hadihinya yang salah, hadanya yang salah. Ya mobil pilihnya siapa aja sah boleh, gitu. Nggak harus menolak juga. Kemudian raqam rabi. Hadihi miftahu sayyarati. Sahih atau khata? Khata as-sahih. Hadza miftahu sayyarati. Baik, raqamul khamis. Aina sayyaratu huwa fi syari. Sahih atau khata? Iya. Fi syari. Karena apa? Sayyara itu bentuknya wanas. Atau tampil yang terakhir iqra waktu ma'adab fi akhir kalimat. Ya, kita membaca aja di sini. Tapi banyak Pak minal rijal. Tafadhal. Tadi yang Umahat sudah, sekarang minal rijal. Tafadhal. Hadzal Muhammadu. Wa dzalika Hamidi. Ini apa ini? Hamid. Ada lamnya ini. Kata milik. Oh iya. Hadza li Muhammad. Terus wa dzalika li Hamid. Hamidin. Hamidin Muhammadin. Raqam tsani. Liman. Nah, baik. Nomor 2 siapa yang baca? Liman hadhihi. Hadhihi Sirin. Baik. Raqam salis. Alhamdulillah. Hi. Kenapa hi? Milik Allah. Milik Allah. Kenapa dikatakan milik Allah? Ada lam atau jar. Sebetulnya apa namanya? Karena ada harfu jar lam, sehingga dia lillahi. Kenapa dia enggak aku aja? Sekarang ini tahu. Ya kan? Enggak menyambung jadi alhamdulillah gitu enggak bisa. Karena ada alif lam. Kenapa kok enggak dibaca hamdulillahi? Ya, karena nanti al ini mempunyai makna tersendiri, namanya kalau dalam ilmu nahwu, ilmu tafsir adalah al-istimal, al-istimal yang menyatakan keseluruhan. Jadi seluruh pujian punya siapa? Lillah. Makanya hanya Allah yang berhak dipuji, dipersembahkan dan yang lain. Yang nomor 4 terakhir, Lillahil masyriq wal maghrib. Lillahil masyriq wal maghrib. Di sini ada lillahi. Kemudian terakhir adalah kosakata. Insyaallah ini sudah semuanya. Kosakata nomor ini sudah kemarin. Ketika ini sudah semua ya juga ya. Pelajaran pertama sudah ya kosakatanya. Belum apa teman. Tapi sudah dikasih. Wah, udah darojah. Udah ya. Baqarah hafal kan? Iya. Yang penting kosakata usahakan apa namanya selalu diingat, dibaca terus. Karena ini akan kalau kita nggak hafal kosakatanya, ya akan mempengaruhi kita nanti ketika pelajaran seterusnya. Karena dia akan berulang. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Allah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.